Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang teori sosial oleh Erikson dan Albert Bandura. Materi pertama adalah perkembangan psikososial ala Erikson. Teori perkembangan pribadi dan sosial yang dikemukakan oleh Erik Erikson yang merupakan adaptasi dari teori perkembangan psikososial besar, yaitu Sigmund Freud. Erik Erikson memiliki pemikiran tidak tentang dirinya sendiri, melainkan pemikirannya tertuju pada masyarakat dan kebudayaan. Karya Erikson sering disebut teori psikososial karena berkaitan dengan prinsip perkembangan psikologis dan sosial. Yang populer dari teorinya Erik Erikson, terdapat 8 tahap perkembangan psikososial menggambarkan perkembangan hidup manusia dari bayi sampai usia lanjut. Seiring pertumbuhan manusia, mereka menghadapi serangkaian krisis psikososial yang membentuk kepribadian menurut Erik Erikson. Setiap krisis berfokus pada aspek kepribadian tertentu dan melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain. Mari kita bahas satu persatu 8 tahap perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Tahap pertama, trust versus mistrust, yang terjadi pada usia bayi dari lahir sampai usia 1 tahun. Usia yang saya sebutkan adalah usia rata-rata atau perkiraan karena latar belakang manusia, keluarga, ekonomi itu berbeda-beda. Bayi baru lahir tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka butuh makanan yang cukup, tidur dengan tenang, perhatian dari pengasuh. Pengasuh bisa ibu, ayah, nenek, atau anggota keluarga lain. Bayi banyak kebutuhan, namun bayi tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Bayi tidak bisa berbicara, hanya bisa menangis. Di tahap ini, bayi atau manusia sangat bergantung pada pengasuh. Nah, jika pengasuh bisa memenuhi kebutuhannya, itu akan muncul rasa kepercayaan. Jika pengasuh itu tidak memenuhi kebutuhannya, itu akan muncul rasa tidak aman, rasa ketidakpercayaan, atau mistrust issue. Di sini peran orang tua atau pengasuh sangat penting untuk memenuhi kebutuhannya. Trust issue atau ketidakpercayaan akan terjadi jika kebutuhannya tidak akan terpenuhi. Tahap kedua, tahap anak-anak, awal di usia 2-3 tahun. Perkembangan ekonomi atau malu dan ragu pada usia anak-anak mulai merangkak bermain. Mereka ingin memiliki kemandirian awal seperti membeli makanan, mainan. Mereka juga mulai meninggalkan kebergantungan dengan 100%, mulai ada keinginan menyampaikan kehendak meskipun belum terlalu besar. Pada saat ini juga anak belajar untuk menggunakan toilet, belajar latihan mengontrol diri, juga terkait otonomi mandiri. Kegagalan pasti ada untuk orang tua. Jangan memarahi terlalu keras, jangan meragukan agar mereka tidak ragu dengan dirinya sendiri. Jika gagal, mereka akan malu, ragu-ragu untuk melakukan sesuatu karena masa kecilnya akan merasa disalah-salahkan. Selanjutnya, pada tahap 3, prasekolah 3-6 tahun, yang tugas perkembangannya inisiatif atau rasa bersalah. Di sini, anak mulai berkarya seperti TK, menggambar origami, dan lain-lain. Eksperimen-eksperimen kecil mulai dilakukan dan anak juga mulai bergaul dengan anak seumuran mereka. Bisa satu sekolah, satu lingkungan, dan belajar menyampaikan opini. Seperti, aku ingin menjadi polisi atau guru. Nah, di sini anak-anak belajar menampilkan dengan tepat, menyampaikan idenya dengan benar, agar tidak mendapat penolakan dari teman-teman sebayanya. Di sini mereka akan belajar bersosialisasi, dan peran orang tua harus support inisiatif seorang anak. Demikian pula orang tua tidak membatasi aktivitas anak. Selanjutnya pada tahap 4, masa awal sekolah usia 6-11 tahun, di mana tugas perkembangannya kerajinan atau rendah diri. Anak mulai masuk ke sekolah membawa serta perluasan besar dalam sosial anak. Guru dan teman sebaya menjadi semakin penting bagi anak, sementara pengaruh orang tua semakin berkurang. Serta usia SD, anak mulai merasakan adanya tuntutan atau kewajiban dari sekolah untuk mengerjakan PR maupun ujian. Belajar untuk menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut. Mereka belajar bagaimana menyelesaikan tanggung jawabnya. Tugas orang tua adalah membantu mereka untuk bertanggung jawab
agar bisa menyelesaikan tuntutan-tuntutan mereka tanpa mengesampingkan hak-hak. Bila berhasil, akan muncul rasa pencapaian, rasa percaya diri, sehingga menumbuhkan keuletan. Namun sebaliknya, bila gagal, akan muncul rasa rendah diri atau ketidakpercayaan. Setelah 4 tahap ini berlalu, perannya masih sangat didominasi oleh orang tua. Mereka akan memasuki masa remaja pada tahap 5. Perannya akan imbang antara orang tua dan individu. Tugas perkembangannya pembentukan identitas atau kebingungan identitas. Remaja mulai mengalami pencarian jati diri. Di sini mereka mulai memahami minat, bakat, value mereka hingga prinsip hidup mereka. Di sini mereka mulai membentuk kepribadian yang disebut identitas. Tugas orang tua, guru, pendidik membantu menemukan identitas mereka, bukan yang memaksa, tapi mengarahkan agar mereka bisa melewati proses yang baik dan memiliki identitas yang kuat. Bila gagal, mereka akan mengalami kebingungan identitas yang bertahap pada tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya, lewat dari tahap masa remaja masuk ke tahap 6, yaitu masa dewasa awal usia 20-40 tahun. Peran orang tua semakin kecil. Di sini sebagai individu mulai berperan untuk diri kita sendiri. Tugasnya membangun keintiman atau kesendirian. Di usia ini manusia belajar memutuskan siapa yang akan menjadi orang-orang terdekatnya, bahkan siapa yang akan menjadi pasangan individu. Belajar membentuk hubungan interpretasi yang mendalam, termasuk membaurkan dua identitas ke dalam satu hubungan. Jika berhasil, akan terbentuk yang namanya keintiman, di mana kita menemukan seseorang yang menjadi teman hidup. Jika gagal, akan muncul kesendirian karena tidak bisa menggabungkan identitas individu dengan identitas orang lain. Selanjutnya, tahap 7 masuk masa dewasa tengah usia 40-60 tahun. Tugas perkembangannya generativitas atau stagnasi. Usia individu mulai membentuk penerusnya. Di sini, individu sudah mapan memiliki arah hidup yang jelas, menjalani karir, mencari penerusnya, bisa saja seperti anak, penerus hidup, penerus value mereka dan lain-lain. Atau mulai menemukan penerus yang akan menjadi legasinya, disebut generativitas. Artinya, penerus jika gagal mereka akan muncul rasa, aku belum melewati masa mudaku dengan baik, belum berkontribusi kepada kelompok masyarakat, bisa juga dengan keluarga. Yang terakhir, masa dewasa akhir di mana tugas perkembangannya integritas atau keputusasaan. Di sini individu mulai merenungi kembali hidupnya, apakah ia sudah menjalani hidup ini dengan baik atau tidak. Perasaan telah menjalani hidup ini dengan baik akan memunculkan rasa damai dan kepuasan hati. Bila tidak, akan ada rasa penyesalan dan keputusasaan bahwa hidup ini akan berakhir tanpa dijalani dengan baik. Nah, itu dia penjelasan 8 tahapan perkembangan psikososial oleh Erikson. Selanjutnya, implikasi teori Erikson. Contoh dari teori Erikson adalah seperti anak-anak yang dilahirkan di rumah yang kacau balau dan tidak memberikan rasa aman yang memadai, mungkin akan mengembangkan kepercayaan setelah diadopsi atau dibawa ke lingkungan yang lebih stabil dan baik. Orang-orang yang pengalamannya sekolahnya yang negatif, mungkin mereka merasa rendah diri dan akan menemukan ketika mereka masuk dunia kerja bahwa mereka dapat belajar dan bahwa mereka memiliki keterampilan yang berharga. Suatu keadaan yang pada akhirnya dapat membantu mereka untuk menyelesaikan krisis industri versus interioritas yang dihadapi. Yang lain diselesaikan di tahun-tahun sekolah dasar mereka. Teori Erikson menekankan peran lingkungan baik dalam penyebab krisis maupun dalam menentukan cara penyelesaiannya. Kita masuk ke materi kedua, yaitu teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Albert Bandura mencetuskan teori kognitif sosial yang menunjukkan bahwa anak-anak dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan orang dewasa. Dia membuktikannya dengan eksperimennya yang terkenal, yaitu eksperimen Bobodol. Apa itu pembelajaran sosial?
Teori pembelajaran sosial adalah teori di mana proses pembelajaran dan perilaku sosial. Perilaku baru dapat diperoleh dengan mengamati dan meniru orang lain. Terdapat 3 konsep teori belajar sosial. Yang pertama, determinis reciprocal, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif person, behavioral, dan lingkungan environment. Yang kedua ada Bayesian reinforcement. Individu dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement atau penguatan yang terlibat, berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Itu merupakan pokok teori belajar sosial. Yang terakhir, kognisi dan regulasi diri. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Pada teori pembelajaran sosial Albert Bandura terdapat pembelajaran lewat pengamatan atau observational learning. Pembelajaran observasional adalah aspek kunci dari teori pembelajaran sosial di mana individu belajar dan mengadopsi perilaku dengan mengamati orang lain. Individu yang diamati disebut model. Dalam masyarakat, anak-anak dikelilingi oleh banyak model yang berpengaruh seperti orang tua dalam keluarga, tokoh dalam TV, teman, anak-anak dalam kelompok sebaya, dan guru di sekolah. Selanjutnya, model pembelajaran observasi Albert Bandura melalui karyanya tentang teori pembelajaran sosial mengidentifikasi 3 model utama pembelajaran observasional. Yang pertama, model langsung. Model langsung adalah mengamati individu sebenarnya melakukan suatu perilaku, seperti contoh, seorang koki menunjukkan kepada murid-muridnya cara membuat kue. Yang kedua, model instruksional verbal. Model instruksional verbal adalah mendengarkan deskripsi rinci tentang perilaku dan kemudian bertindak berdasarkan deskripsi tersebut. Contoh, lakukan gerakan baru seperti yang saya tunjukkan. Model ketiga adalah model simbolik. Model instruksional verbal adalah mendengarkan deskripsi rinci tentang perilaku dan kemudian bertindak berdasarkan deskripsi tersebut. Albert Bandura memiliki sebuah eksperimen yang sangat terkenal, yaitu eksperimen Bobodol, yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang tua dewasa sekitarnya. Albert Bandura menjelaskan bahwa aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman belajar. Selanjutnya, yang terakhir adalah implementasi teori Bandura dalam pembelajaran matematika. Contoh implementasi teori Bandura dalam pembelajaran matematika adalah saat guru menyampaikan materi KPK harus memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya agar siswa lebih mudah untuk memilih teori mana yang akan diikuti dan diterapkan dalam mengerjakan soal-soal tentang KPK. Di sini, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat dipahami siswa dengan baik, sehingga KPK menjadi pelajaran yang diminati dan dikuasai oleh siswa. Oke, sekian pembahasan materi kali ini tentang teori sosial oleh Erikson dan Albert Bandura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.